Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siva karena telah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami dari FI PGSD Ulama. Saya Andi dengan Pak Ulai dan teman saya Sahaya Kusuma. Kesini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai dan juga mengobservasi anak dengan kebutuhan khusus. Sebelumnya Ibu, pertanyaan pertama izin bertanya Ibu. Sebelumnya Ibu, dalam mengajarkan Syakira Ibu, apakah tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar siswa dengan berkebutuhan khusus Ibu? Terus bagaimana cara Ibu menghadapinya? Sebenarnya nggak banyak ya tantangannya, karena si Syakira ini anaknya penurut, bisa mengikuti semua prosedur yang saya kasih. Cuma ya kadang juga bisa mengenalkan yang lain, jadi tugasnya ada sedikit. Menyesuaikan dengan kemampuan. Kemudian bagaimana Ibu menyesuaikan setiap adanya pengajaran agar sesuai dengan cara belajar siswa berkebutuhan khusus? Ada strategi yang lain? Strategi sih sama aja kalau di kelas tuh sama teman-teman yang lain, tapi ya balik lagi aja ke tugasnya lebih mudah dibandingkan dengan teman yang lain. Cuman kalau strategi belajarnya dia sama-sama mendengarkan, sama-sama menulis juga, dia bisa menulis sama seperti teman-teman yang lain. Kemudian apakah ada bakat ataupun potensi luar biasa Ibu yang dimiliki oleh anak kita ini? Kemudian bagaimana Ibu memfasilitasi perkembangan bakat tersebut dalam pembelajaran sehari-hari? Kayak kemarin kita ada pengambilan nilai daerah, tapi karena dia nggak bisa menghafal lagu daerah, dia percaya dirinya lagu yang sering dia nyanyikan, yaitu nyanyi juku. Itu bakatnya dia percaya diri di depan kelas, mau pakai mic, terus suaranya lantang, nggak salah nyanyinya. Selain itu juga dia kalau berdoa untuk doanya bisa lengkap sebelum dan sesudah belajar lengkap. Kemudian apakah ada dukungan tambahan misalnya seperti terapis, konselor ataupun pendampingan khusus untuk Syakira yang terlibat dalam perkembangan Syakira? Kemudian bagaimana dukungan tersebut mempengaruhi proses pembelajaran? Kalau untuk itu di sekolah nggak ada, tapi dia itu terapis dia setiap hari seminggu dua kali seminggu kadang. Cuma ada terapis yang di rumah sakit, jadi melihat perkembangannya dia lebih maju. Jadi nggak cuma di sekolah dia belajar, tapi sama terapis juga nerapin pembelajaran yang ada di sekolah juga. Jadi rutin terapis Rutin. Bagaimana Ibu menilai perkembangan akademik Syakira ini melihat adanya kebutuhan khusus dan bakat yang dimiliki? Kalau dinilai sesuai kemampuannya dia juga, kemudian penilaiannya indikatornya ya sama-sama teman-teman yang lain, cuma penilaiannya agak sedikit lebih mudah ya. Bagaimana Ibu menangani perbedaan cara belajar Syakira dibandingkan dengan siswa lain di kelas? Kalau cara belajar kan menurut itu sama seperti teman yang lain. Terus kalau tugas ya kebetulan tugasnya agak lebih mudah, tapi masih mencakup materi yang diajarkan pada hari itu. Apakah Ibu merasa sekolah sudah cukup dalam melakukan penerapan program inklusi untuk siswa dengan kebutuhan khusus, dan apa aspek yang perlu diperbaiki? Kalau di sekolah sudah cukup bagus ya, tapi diperbaiki mungkin saya butuh kayak konselor lagi atau pendamping untuk si inklusi ini. Kalau sendiri mungkin kayak keteteran gitu ya, karena satu kelas itu 26 saya sama dia. Jadi fokusnya kan nggak cuma sama si Syakira ini doang, jadi butuh sebenarnya si pendamping. Yang terakhir, apa harapan Ibu untuk perkembangan Syakira ke depannya dan apa
apa langkah-langkah yang ibu rasa perlu diambil untuk mendukung kesuksesan di masa depan? Apa harapannya beliau saya lebih baik lagi dengan terapi ya. Kelihatan sih dia perkembangannya dengan terapi sampai di sekolah juga banyak kelihatan lebih baik gitu. Kedepannya lebih baik lagi. Jadi bisa sama teman-temannya, tugasnya juga sama teman-temannya. Wawancara kita hari ini, terima kasih banyak atas waktunya dan juga sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dewi Astuti selaku mamanya Syakira Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Julian Valentine dan kami saya Syakira Ibu. Ya, kami dari mahasiswi PGSD Hampa Ibu. Sini kami nanti juga ingin mengajarkan anak Ibu Syakira untuk itu yang pertama, boleh mungkin Ibu ceritakan dulu bagaimana Ibu ini pertama kali mengetahui kondisi anak kita Syakira, kalau anak kita ini Berbeda, istimewa dari anak yang lain gitu ya. Ibu. Waktu dia umur perkembangan sih umur 2 tahun kali ya, dia itu jalannya itu lama. Perkembangan apa ya, dari kalau bayi kan ada perkembangan dari apa namanya tengkorak, kalau balik duduk, dia itu nggak ada duduk lama sampai umur sekitar 2 tahun saya dudukin. Biasanya sebenarnya dia gini belayer gitu, nggak bisa apa sih punggungnya itu dia nggak tegap ya, emang sekira ini lemes, bentuk kakinya juga beda sama yang seusianya ya. Itu saya mulai terapi di umur 3 tahun karena dia 3 tahun itu baru 5 kata. Mama, abah, kakak, mau, enggak, itu doang. Itu saya konsul ke dokter itu dapat terapi di Bunda Alia di rumah sakit Bunda sekarang Alia Hospital. Di sebelah mana tuh Ibu? Itu di Jalan Revolusi, sebelahnya penjara wanita, persis banget. Itu sampingnya. Itu baru sekali terapi karena apa ya? Karena siang jadwal siang Syakira tidur, jam tidur saya nggak bisa bawa. Dia pernah terapi sekali nangis terus dari situ. Emang berbeda sih, saya pun merasakan itu kayak anak yang seusianya itu udah bisa nyanyi ya, bisa bercerita, paling enggak minta sesuatu, mama aku mau beli itu, biasanya aku mau itu, dia enggak, dia diem. Kalau makan udah waktunya makan, saya kasih makan. Dia itu nggak suka jajanan itu dia dikasih nggak mau, dia maunya tuh biasa makan biasa kayak nasi sayur lauk gitu aja. Kalau jus juga dia nggak suka, buah dia nggak suka dari makanan. Terus sampai umur 4 tahun saya udah berhenti tuh terapi karena pertengahan apa sih, alasan yang lain ya nggak bisa diterusin. Pas umur 3 tahun 4 tahun saya mau masukin PAUD, itu dia nangis terus dari dokter. Pertama dia tuh nggak suka hal-hal baru, sesuatu baru aja dia nggak mau. Sendal yang udah kecil saya ganti tuh dia tantrum, nggak mau pakai, takut kayak gimana ya, nggak mau. Itu udah berbeda banget Kak, itu udah saya anak udah beda banget nih. Pokoknya sesuatu yang baru nggak mau, orang baru juga ngeliat orang baru dia nangis, takut. Dia suka di rumah hanya main dengan kakaknya sama ponakan seumurnya dia. Kalau lebih banyak diam karena dia emang nggak bisa komunikasinya kurang ya. Cuma bertanya kayak gitu doang. Kalau minum tuh tanya dia haus. Mulai
Dia aktif itu di TK umur 6 tahun. 6 tahun saya fokusin biar dia interaksi sama temennya, teman-teman sebaya itu. Gak belajar dia Kak, senang sesuka-sukanya dia datang. Biarin aja dia mau ngapain gitu, yang penting dia anteng duduk di situ, temennya datang dia nggak nangis. Waktu 3 hari sekolah itu dia nangis 3 hari awal, nggak mau. Saya pusing ya sebagai mamanya gimana ya, sedih ya dengan kayak gitu. Yang lainnya biasa aja, dia kayak gitu. Cuman ya cuma baca ini aja, saya ayat kursi saya liatin aja dia, saya liatin yang pandang terus tuh baca kursi. Lama-lama dia apa sih, nangisnya tuh nggak kencang, lama-lama turun di rumah. Masuk ya, dia nggak mau hari pertama masuk kelas ya, nggak mau. Mudahan kita pulang hari kedua lumayan nggak tanggung, cuman nggak mau masuk, ditemenin saya dulu 3 hari baru mau dilepas. Cuman saya di luar, nggak di dalam, di luar aja, di luar kelas saya ini. Dia mau di mana. Tahun kedua TK udah mulai baca, mulai huruf, udah tahu, mengenal huruf, garis putus-putus, udah mau ikutin. Itu udah mulai ngaji mau nggak mau ngaji rajin, sekolah rajin, sampai pas tahun kedua itu takut di TK pertama foto, dia takut banget sama foto, mau kabur pulang, nangis kan udah nggak jadi foto. Tahun berikutnya mau, dia udah mulai paham gitu kan. Nah dari situ pas TM bukan TK, mau mulai pertanyaan ini. Dan selama mendampingi Syakira, Ibu kira-kira apa saja pengalaman yang paling berkesan untuk Anaknya nurut kan, dia nggak pernah bangkang, nggak pernah minta ini itu yang nggak jelas itu. Pas dia umur di kelas 1 kemarin, waktu itu masih COVID ya, jadi di rumah, belajar di rumah ya, senang itu daring ya. Nah daring itu gurunya nggak tahu kalau dia tuh daring, kan saya bantu kerjaannya ya, tugas-tugasnya saya bantu. Pas dia udah mulai masuk sekolah, dia nggak mau sekolah, nggak mau datang sekolah, udah mulai sekolah, dia udah nggak di rumah lagi, belajarnya di sekolah. Itu saya antar dia masuk, tanya gurunya sih biasa aja, cuma kalau di kelas 2 dulu kalau bu guru kelas 1 dulu cuma sebentar, cuman panggil saya, Ibu Syakira tolong dikonsul karena nggak bisa mengikuti ya, nggak bisa mengikuti pelajaran gitu. Udah saya sih emang positif aja ya, emang iya anaknya berbeda gitu, dari anak biasa. Iya Bu, nanti saya konsul, jangan marah ya Bu, enggak sama. Ya udah saya konsul lagi ke dokter medik Bunda Alia kalau misalnya itu, ulang lagi jadi mulai dari kelas 2, pas 1 semester 2 belum apa ya, COVID kayak saya ingat ini sih mas, kelas 2 udah mulai terapi yang rutin gitu ya. Pas ajar sama Bu Helen saya sering izin waktu ya. Dari kelas 2 berarti sudah berjalan 4 tahun ya Ibu? Iya, di 2 tahun di Bunda Alia, kelas 3 semester berapa itu ya, itu udah pindah ke sini dari Sampai, karena Bunda Alia itu hanya menerima sampai 6 tahun aja, udah 6 tahun di sini. Udah lama, cuman kalau menurut saya lebih enak di
Duren Sawit. Ini terapinya di sini. Ruangannya sama tempatnya lebih nyaman lebih nyaman. Di sana sih saya kira dapat perkembangannya gimana ya. Waktu itu juga saya aku puntur juga Kak di kelas 3. Saya nyoba akupuntur itu hampir 4 bulan. Ada perubahan menurut dokternya itu. Jadi di sini ada peningkatan ya. Dia seminggu sekali, kalau enggak sebulan 2 kali. Dapat obat herbal apa namanya ya itu ya. Jamu sih kalau saya buka langsungnya tuh anaknya mau aja makan, dia nggak menolak gitu dikasih. Alhamdulillah dari situ alhamdulillah dari situ itu masih di Bunda Ali waktu itu terapinya. Alhamdulillah ini udah gimana saya kira terapi untuk itu. Alhamdulillah dia kedua mah udah lebih aktif ya, udah lebih mau tahu dia yang dia mau tahu. Kan kadang sebelumnya nggak mau, nggak ada perubahan gitu kan, dia pasti kesini terus kemarin waktu di kelas 4 juga ya minta bantu Bu Uli untuk apa namanya kayak menyelesaikan soal-soal kayak gini. Bu Uli juga respon juga sama bisa. Tapi di kelas 5 ini saya enggak, biar dia ikut pelajaran aja ya. Katanya dulu kelas ini dia suka nyanyi ya Bu? Ya. Suka nyanyi, terus baca doanya juga bagus. Tadi kata Bu Ziva. Iya, kalau dia itu udah baca Quran juz 3 kemarin terakhir itu Ali Imran. Bisa. Cuman kalau tajwid dia belum paham. Saya ngajar tajwid itu ke dia mat asli aja masih ini mat asli. Ini yang mana lagi? Saya udah nggak, tadinya setiap habis subuh dia mau ngaji ya sama saya. Sekarang karena nggak tahu ya, waktu saya berbulan sama saya kan kalau terapi nih Kak, saya dapat online dulu. Nanti habis subuh saya datang ke rumah sakit untuk nulis daftar di mesin nomor biar duluan gitu. Itu kalau saya buru-buru di situ jadi nggak ngajar dia lagi. Dia kalau udah absen berapa kali dia nggak mau lagi, nggak mau ngikut lagi untuk ngaji gitu, ngaji bareng sama saya gitu, nggak mau. Dia jadi ngajinya cuma di TPA-nya aja dari Senin sampai Kamis. Dia sama anak spesial yang badannya doang gede ya. Temennya itu masih ikro, dia sendiri Quran. Sebenarnya Quran itu sih di waktu habis maghrib tuh. Itu di situ kamu ngajinya habis maghrib aja ya kan, maksudnya pelajarannya kan udah nambah. Gak mau aku maunya sore aja. Ya jadi cuma baca Quran aja dia. Terus sholat pun 5 waktu. Cuman gitu, kalau kita nggak ngeliat gini dia soalnya sedih banget. Seperti ini. Tahu dia Kak, udah azan belum? Kalau belum, oh iya. Kalau belajar itu dia di waktu habis maghrib sampai isya udah. Kalau udah azan belum mah udah. Udah selesai ya katanya gitu. Belajarnya sampai situ aja. Soalnya dulu jadinya di rumah ajarin masak itu. Begini nanti jadi berarti atau apa kalau kan dia kurang. Dia ini kalau bumbu dia tahu. Kayak nyanyi sama Kalau itu Bu, bawang merah, ini cabai, ini bayam, ini jagung, dia tahu semua. Cuci piring juga bisa, habis makan sendiri dia cuci piring. Cuci sepatu hari Sabtu, karena dibiasakan Sabtu cuci sepatu ya, pas sepatunya nggak apa-apa, ikutin terus. Dia semangat kalau saya bilang sih ya. Ini kalau misalnya sama kakak dia aja nih, kakak misalnya nggak ada pasti dia ini apa? Kakak nggak ada yang ngajarin ini pasti nyariin. Iya, itu biasa dia gitu. Yang kalau sama Bu Ziva nggak ada aja kayak gitu deh. Bu Ziva nggak ada. Bu Ziva kemana ya? Sakit kan?
Pipanya. Jadi sama bu ini kadang dia nggak kenal, dia nggak biasa, ya nggak pernah dia diajarin ya. Kalau misalnya kayak bully kan 2004 temen dia kadang siapa namanya bully, jadi siapa yang namanya, jadi nggak apa gitu kan. Terus selanjutnya Kemudian Ibu, kira-kira apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam keseharian saat mendampingi Syakira Ibu, baik di rumah ataupun di luar rumah? ini kegiatan fisik itu susah, karena saya kan pengen kalau setiap Sabtu pagi kita pergi keluar gitu, jalan cuma sekedar jalan, apa lari pagi sini di PJT, dia nggak mau. Itu tantangan tersendiri buat saya. Ayo marahin dia, itu susah. Terus sama kalau di rumah nonton TV, kalau sama dokter saya nggak jual nonton TV, jangan banyak ya, karena dia nonton TV terus sampai hafal dialog dia, kayak dialog itu kartun dia hafal. Kata saya nih, kalau dia hafal dialog kartun berarti menghafal pelajaran bisa ya. Tapi memang gitu kan, udah mulai dari situ tuh saya menghafalin perkalian tuh sama dia, menghafal perkalian. Kalau perkalian kan pas bakalan ketemu terus ya, perkalian dasarnya. Bagaimana Syakira berinteraksi dengan orang sekitarnya seperti saudara, teman, atau tetangganya? Interaksi sih biasa ya, tetangga udah ngerti Syakira bagaimana, saudara juga sama. Cuman kalau untuk keluar main, misalnya sama saudara keluar untuk main gitu sama orang baru, dia nggak mau. Masih apa ya, takut atau emang dia nggak mau keluar. Dia tuh keluar cuma ngaji sama sekolah, itu aja. Kalau untuk keluar, kalau mau tetangga biasa main, tetangga samping rumah gitu main biasa mau, karena mereka udah paham Syakira. Cuman jadi dia tuh kalau misalnya ada anak yang dianggap dia tuh melihat dia aneh gitu ya misalnya ya, dia nggak mau, bakalan menarik diri, nggak mau dia. Kalau teman kelasnya aja sih alhamdulillah ya, kalau kelas sekolah ngerti. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana dukungan yang Ibu terima dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar? Dukungannya itu positif semua ya. Kalau dari rumah itu adik, suami, tetangga, support semua. Emang mengerti ya kondisi Syakira kan harus terapi. Jadi kalau untuk di sekolah itu guru positif semua, teman-teman juga sama, teman-teman dukung semua. Jadi temennya gak ada yang bully. Saya cuma waktu pesen, tolong ibu anaknya jangan sampai dibully gitu. Tapi nggak ada, cuman emang ada anak yang satu yang usil. Ada tuh usil, dia selalu bilang siapa namanya ya, nakal ini. Ternyata emang dia anak usil sama teman-teman yang lain, dan cuma Syakira doang emang anak usil. Kalau untuk itu semua positif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Ibu terhadap perkembangan Syakira ke depannya, baik untuk dalam pendidikan maupun kemandirian? Harapannya sih dia lebih mandiri ya, lebih mandiri dalam hal keseharian. Misalnya dia bisa nyuci piring, dia bisa mandi sendiri, udah bisa mandi sendiri, bisa nyuci. Kadang dia pipis nih, celananya basah ya, kena pipisnya, tadi cuci sendiri. Mama tadi celana aku kena pipis, udah cuci sendiri. Saya bilang saya aja dia mau cuci sendiri. Jadi kalau misalnya ada noda atau apa ya, dia cuci sendiri. Dan dia belum menstruasi. Ini saya mempersiapkan dia untuk setelah nanti dia menstruasi, kan butuh ekstra ya, kalau dia bersihkannya itu. Iya, adaptasi lagi. Terapisnya pun begitu sama, untuk mengajarkan dia mencuci, palingnya mencuci dalam sendiri. Terus kalau untuk pelajarannya saya nggak pernah menekan dia belajarnya ya, cuma lebih ke ngaji, karena modalnya dia itu agamanya harus kuat dulu. Kalau untuk sholat alhamdulillah, cuma untuk dia itu
itu bacaan sholatnya emang tahu kan, bacaan sholat, doa iftitah tahu dia, doa antara dua sujud, antara dua sujud bisa, doa tahiyat awal akhir itu bisa. Cuma untuk menerapkan ke dianya itu tantangan tersendiri buat saya, karena saya yakin dia coba gini iseng-iseng doang, baca doa juga bisa, doa selesai setelah sholat itu kan, karena udah biasa di TPA ya, udah hafal. Jadi itu aja sih harapannya, dia mandiri kesehariannya dia untuk semuanya sendiri, nanti paling jadi bisa masak, mau nyalakan kompor gitu, dia mau bikin telur dadar kah, atau dia mau bikin nasi goreng juga Mie instan. iya, dia ngomong mie instan, dia kan suka mie sakura ya, dia kita bikin mie sakura yuk, aku nggak mau kata dia gitu. Cuman kalau saya habis masak air nih bunyi misalnya, mama bunyi airnya, matiin, dia bisa nyalain, itu masih agak susah. Betul, emang sih anak yang bukan seperti dia juga kadang nggak mau yang dengan kayak gitu. Saya sih sabar aja, sabar buat ngajarin dia untuk membiasakan. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa yang sebaiknya dilakukan oleh sekolah, masyarakat ataupun pemerintah untuk lebih mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini? Itu kalau itu diberikan kesempatan ya Kak ya, kesempatan dia untuk tampil ya, biasanya kan anak seperti ini ada keterbatasan, memang ada ya, pasti ada. Dia misalnya kayak Sakira komunikasi untuk ngomong itu kata-kata itu kan nggak bisa, membaca kayak gini aja masih suka belibet kan gitu. Kesempatan aja sih, kesempatan dia untuk mengekspresikan, atau ini saya pun bisa seperti yang lain kayak gitu. Kalau untuk belajar kelompok dia selalu ikut, cuman emang dari anak itu kadang takut Kak. Tapi kayak kemarin belajar kelompok membuat monas itu dia nggak mau pegang lem tembak, panas, aku nggak mau, tempelin ini aja, enggak, aku cuma lihat dong, bisa memberikan kesempatan untuk anak seperti dia ya. Terus kalau perhatian sih lebih didengar aja dia, cuman kalau emang anak kita bapak gitu ya udah, oh dia seperti itu. Ada anak yang nampak sedang mata oh gitu kan. Tapi kalau di kelas Sakira enggak, alhamdulillah nggak ada. Dia nggak pernah cerita teman perempuannya gini enggak. Cuman dia waktu mama aku duduknya sendiri, yang nggak ada temennya. Emang ada temennya nggak ada. Jadi perempuan itu ganjil. Dua dia pas banget di pojok duduknya. Jadi kalau misalnya ada temennya di pojok, di pojok sebelah sana tuh, pojok kanan ya. Jadi kalau misalnya ada temennya pun akan kesulitan untuk memandang papan tulis. Jadi ada temennya di belakang aja. Pas saya lihat, oh iya pantesan nggak ada temen yang nemenin. Ternyata sulit juga kalau di situ. Terus kalau ada kesempatan aja, kalau dia itu bisa gitu. Waktu itu dia baca doa, siapa ya waktu itu cerita sama saya, Zilfa atau siapa ya? Itu kelas 4 ya? Kelas 4 dulunya siapa sih? Budi atau siapa ya? Kemarin saya kira tampil ibu dia memimpin baca doa pas apa namanya? Kayak pembiasaan, pembiasaan itu dia sebenarnya bisa dia tuh ternyata. Kesempatan cuman kalau waktu itu dia, mama aku pengen itu yang gini ngibar bendera. Aku pengen yang gini. Nah, kamu bisa, yakin kamu bisa? Ya aku mau kayak gitu. Nah pas kemarin itu dia jadi padus aja, nyanyi aku dia padus aja. Apa jadi aku tugas upacara? Aku padus.
bagus gitu. Tapi dia nggak minta untuk gini-gini lagi, apa untuk jadi petugas kebakaran, enggak. Aku padus gitu, suka di situ. Iya aku nyanyi gitu. Jadi dia nggak pengen berubah kali ya, karena udah nyaman. udah pakai menemukan posisinya. udah pakai baju apa sih, seragam yang putih-putih tuh Pak, apa sih ya, udah pakai gitu kan, sama temennya semua sama ya, ya Shakira itu buat saya istimewa, emang iya istimewa. Semua anak yang normal pun ada kurangnya ya Kak ya. Kalau bagi saya itu dia kurangnya mau jadi lebihnya, karena dia tuh nggak pernah namanya bangun, saya nggak pernah. Kalau saya Shakira nggak boleh gini, iya mama bilang. Kalau misalnya dia nggak mau, saya nggak pernah paksa, karena mungkin di hal lain dia bisa melakukannya. Kalau saya tinggal kan anaknya pertama di pondok, jadi pas penjungukan ke sana saya tinggal di rumah titip sama adik itu dia malah mandiri di rumah. Habis makan bikin sendiri, buang sampah, makan ambil sendiri, terus udah saya siapin, udah sholat, ntar dia tidur siang, dia seperti halnya saya ada di rumah, udah bisa melakukan sendiri gitu. Jadi ya nggak menyusahkan ya. Biasanya kan anak aku nggak mau di rumah, aku mau ikut misalnya gitu kan. Kalau kita kan pakai motor, nggak bisa bertiga kan, nggak mungkin gitu. Ya alhamdulillahnya sih gitu. Jadi pengingat juga, mama udah sholat belum gitu. Saya kan dia sering tanya kan, saya kan sholat subuh ya. Ini udah subuh ya, belum, kamu sholat apa? Tahajud. Sholat tahajud. Dia ngerti, jadi sholat tahajud kapan waktunya. Biasanya kamu udah sholat subuh belum? Kamu sholat tahajud. Iya, tahajud sebenarnya. Jam 4, setengah 4 saya bangun. Jadi kira mau sholat tahajud juga. Enggak, aku mau sholat subuh aja nanti. Jadi sholat subuh selalu dia bilang. Tapi kalau di libur itu sholat subuhnya jam 9 siangan kan. Dia tahu apa nggak sekolah ya, aku mau tidur dulu gitu. Tahu dia kalau azan tuh udah azan mah udah, aku masih ngantuk dulu. Dia senang tuh main dengan anak-anak yang seumuran anak TK, berumur 7 tahun 5 tahun masih nyambung di situ. Tapi kalau untuk anak yang di seusianya itu, anak itu harus paham kalau Shakira itu bagaimana. Nggak bisa diajak main yang kan komunikasinya kan beda ya Kak, yang ngomongin apaan dia kan beda, nggak tahu, dia nggak nyambung. Kalau anak segitu kan paling cuma bercanda gitu ya, namanya di situ. Jadi kalau kata dokter itu dia jiwanya itu masih usia anak 6 tahun, karena dia mau sekarang 11 tahun ya, karena EQ-nya kemarin 51. Nanti mau minta tes lagi. Terima kasih atas waktunya Mama Shakira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu.